Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Syirani dari kelas C2 Akuntansi NPM 24051701128. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktur. Faktur biasanya mengacu pada informasi tambahan yang dicantumkan dalam faktur untuk memperjelas transaksi. Keterangan ini bisa mencakup deskripsi barang atau jasa, nomor faktur, tanggal faktur, nama dan alamat pihak terkait, jumlah dan harga, total pembayaran, ketentuan pembayaran, PPN, dan pajak lainnya. Catatan tambahan seperti kebijakan retur garansi atau diskon khusus. Faktur dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi seperti penjualan barang, penjualan jasa, sewa-menyewa, pembelian barang atau jasa. Faktur memiliki beberapa fungsi, antara lain mencatat transaksi, mengirimkan tagihan, mengatur pembayaran, mengolah stok barang, menghitung pajak dalam bisnis. Faktur sangat penting untuk mengelola transaksi, mengatur pembayaran, dan mengelola stok barang. Demikianlah penjelasan saya tentang faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Vanesta Putra Kusuma Hendra, NPM 24051701149. Di sini saya akan memberikan pengertian dari nota kontan, contoh dari nota kontan, serta beberapa fungsi dari nota kontan beserta jenisnya. Nah, berikutnya adalah bentuk dari nota kontan. Itulah tadi pengertian, contoh, jenis, dan fungsi dari nota kontan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan sebagai dasarnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kurang lebih saya mohon izin. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Azaki dengan nomor NPM 24051701122. Saya berasal dari kelas C2 Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bukti transaksi, yaitu mengenai kwitansi beserta fungsi dan penerimaan kwitansi tersebut. Kwitansi adalah bukti tertulis bahwa seseorang telah menerima uang dari orang lain untuk suatu transaksi. Kwitansi berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah dan dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Kwitansi dibuat oleh penerima uang setelah menerima pembayaran. Pembayaran lembar kwitansi diberikan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Untuk lembar salinannya disimpan oleh penerima uang sebagai bukti transaksi. Sebagai contoh bukti transaksi, kwitansi mempunyai beberapa bagian yang terdiri dari nomor kwitansi, nama penerima, jumlah uang, dan alasan pembayaran, beserta jumlah uang dan tanda tangan penerima beserta tanggal tersebut. Sekian mengenai pengertian kwitansi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RN Alajarini. Saya dari kelas 2C Akuntansi Pagi. NPM saya 24051701120. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Jadi bukti transaksi itu adalah dokumen atau data yang menunjukkan bahwa transaksi keuangan telah terjadi. Bukti ini bisa berupa struk, nota, invoice, atau laporan digital dari bank atau platform pembayaran. Nah, bisa dilihat jadi seperti inilah bukti contoh transaksi. Nah, jadi cara kerja bukti transaksi itu ada 3. Yang pertama itu saat transaksi terjadi. Sistem mencatat informasi seperti tanggal, jumlah uang, metode pembayaran,
dan pihak yang terlibat. Terus yang kedua itu sistem atau penyediaan layanan mengeluarkan bukti seperti struk fisik, email konfirmasi, atau riwayat transaksi di aplikasi. Terus yang ketiga itu bukti bisa diverifikasi dengan membandingkan data di rekening bank, terus dari aplikasi e-wallet atau melalui layanan pelanggan jika ada masalah. Cara mengecek bukti transaksi itu juga ada 3. Yang pertama itu bank atau e-wallet. Cek mutasi rekening atau riwayat transaksi di aplikasi atau internet banking. Nah, ini salah satu contoh bank atau e-wallet. Terus yang kedua itu marketplace atau layanan digital. Cek bagian pesanan saya atau riwayat pencarian. Nah, bisa dilihat ini contoh marketplace atau layanan digital. Nah, yang ketiga itu struk atau invoice. Cocokkan dengan transaksi yang dilakukan. Nah, dan yang terakhir ini contoh struk atau invoice. Perkenalkan, nama saya Sabila Yusra dengan NPM 2405170131. Saya di sini akan menjelaskan tentang bukti transaksi memo. Memo adalah singkatan dari memorandum yang berarti catatan singkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, peringatan, dan instruktur dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Fungsi memo adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat dan jelas dalam organisasi dan lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi memo yang telah saya buat. Di sini ada kop atau kepala memo. Di sebelah sini ada tanggal pembuatan memo. Dan ini ada judul memonya. Lanjut ada nomor, dari, kepada, dan perihal. Serta yang terakhir ada tanda tangan pembuat memonya. Memo biasanya dibuat oleh seorang yang memiliki wewenang. Lembaran asli dikirim dan diberikan kepada penerima utama yang dituju dalam memo tersebut. Sedangkan lembar kopian memo diberikan kepada pihak yang memerlukan kepentingan yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai dalam suatu bisnis atau perusahaan. Fungsinya yang pertama sebagai bukti transaksi memastikan adanya catatan resmi atas uang yang dikeluarkan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan keuangan, meningkatkan transparansi atau akuntabilitas. Yang ketiga, memudahkan pencatatan akuntansi, membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, menjadi dasar laporan keuangan, digunakan dalam catatan arus kas perusahaan. Biasanya, bukti kas keluar mencakup tanggal, nomor transaksi, nomor penerima, jumlah uang, dan tanda tangan pihak terkait. Sekian dari saya.